Oke, sound jelas, baik. Oke ya, kita mulai aja. Ini ala kadarnya, jadi langsung tanpa ada persiapan, jadi langsung tag video gitu. Alhamdulillah, sebelumnya saya terima kasih juga sama karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Basecamp Mualaf Channel. Dan ini langsung tadi nggak janjian dulu ya, langsung datang ke sini. Iya. Dan alhamdulillah ya Allah sudah pertemukan, dan ini salah satunya dikenal dengan Ki Alam. Beliau punya channel untuk menguak mitos juga, dan apa ya, mengusir setan, bukan kan ya? Bukan. Bukan ya. Bukan. Jadi bukan mengusir setan, karena menunjukkan suatu bukti bahwa ada apa namanya ya? Selain manusia itu. Ada selain manusia itu memang ada ya. Jin. Ya. Alhamdulillah, tunggu. Suaranya sangat jelas dan tidak bising, tidak kedengaran suara hujan. Alhamdulillah, berarti jelas ya. Jadi ada, mengapa saya membuka apa yang namanya ya? Membuka obrolan ini tuh karena kebetulan Ki Alam ini suka dengan explore dunia goib ya, bukan artinya menantang dunia goib, tapi membuktikan bahwa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu ada gitu. Bahkan dalam Quran surah Al-Jin, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu semuanya ada gitu. Nah, hari ini sekalian mau promosi juga nih sama channelnya Ki Alam Official. Silakan Ki, langsung saja dipromosikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebelumnya terima kasih dulu sama Kang Erik di Mualaf Channel. Alhamdulillah sekarang ini saya berada di basecampnya Kang Erik yang udah lama mau silaturahmi. Iya kan? Ya, tapi diredainya mungkin Allah mengizinkannya baru sekarang mungkin ya Kang Erik ya. Udah lama sebenarnya. Iya. Alhamdulillah. Jadi jangan lupa teman-teman ya, untuk dukung channel saya di channel Alam Luar Official, nanti ada di deskripsi ya nama channelnya. Iya. Gitu. Jadi tujuan konten saya di Alam Luar itu bukan untuk yang dikatakan Kang Erik tadi, bukan untuk menantang, tapi kebanyakan orang tersugesti Kang Erik. Iya betul. Tersugesti sama hal-hal yang goib ya. Bisa sampai mungkin ada yang sampai jadi syirik lah. Karena ada suatu tempat yang diberitakan itu ada anu-anu lah, tapi kan belum tentu kebenarannya. Makanya di sini saya mau menguak, di konten saya menguak mitos-mitos, apakah itu benar atau enggak. Itu sebenarnya Kang Erik. Iya. Official, bener ya nulisnya? Iya, official. Oke. Bener. Tapi suaranya jelas nggak ya ini? Katanya jelas ya. Kalau jadi ini ya. Nah ya. Nah, itu ya. So. Oh, jadi alam luar ya. Bukan alam ya, alam. Salah nulis saya. Ya. Alam luar. Nah. Reset. Oh, ini sinyalnya agak jelek juga Mungkin hujan kan? Nah, gini aja deh. Apa namanya? Ini kan ada nih di bawah saya nih. Nah, ya. Itu ya. Jadi subscribe Alam Luar Official untuk mendukung channelnya supaya dapat menguak gitu ya. Bukan untuk kepada percaya akan apa namanya ya? Percaya akan penampakan-penampakan, tapi untuk membuktikan bahwa jin ini memang dapat berubah gitu. Saya juga kaget gitu ketika lihat channelnya. Waduh, ini saya tahu dan saya kenal gitu. Jadi nggak mungkin ada setting-settingan ya. Jadi pure aman apa namanya teh, pure asli. Kalaupun ada penampakan itu bonus katanya ya. Bonus aja kaget gitu. Di video juga
saya nggak menjelaskan bahwa itu menjamin kan, Oh iya nggak iya. menjamin bahwa ada penampakan. Jadi kalau misalnya ada penampakan ya itu mungkin ya ini tadi Iya, bonus ya. secara kebetulan dan mungkin juga bonus ya. Iya. Iya betul. Itu sih ya sebenarnya. Soalnya kalau untuk apa kayak mewujudkan gitu nggak gampang kan. Iya, Nggak karena gampang. mungkin bisa juga faktor lingkungan yang Iya. di Indonesia ini kan yang terkenal ya kalau nggak kuntilanak, pocong, Iya. genderuwo, apalagi ya tuyul. Tapi Terus- Dracula nggak ada sih kan. Nah itu Dracula nggak ada sayang gitu ya. Padahal susah kita ngedatengin Dracula gitu. Karena Dracula ya yang satu dia ya non Muslim gitu ya. Astagfirullah. Ada Dracula mualaf kan? Dracula mualaf. Coba kalau ketemu Dracula mualaf kita nanti ajak collab bareng ya. Bagi teman-teman semuanya bantu share juga ya channel baru saya nih di Alam Iya. Luar Official. Jadi kita sama-sama karena ini alhamdulillah subscriber saya juga. Jadi memang sengaja datang dari luar kota untuk datang ke rumah saya ini. Alhamdulillah. Ya kalau bukan karena izin Allah nggak akan mungkin gitu ketemu. Iya. Jadi mau langsung aja ceritanya Kang. Boleh? Nanti sekalian sambil tanya-tanya gitu ya. Boleh. Nah, jadi awal mula kalau tentang masalah misteri sebenarnya banyak. Dari kecil tuh memang suka mendapatkan gangguan yang ya makhluk tak kasat mata lah istilahnya seperti itu. Waktu itu saya masih ingat kelas 3 atau kelas 4 SD, saya pernah waktu di rumah saya dulu di Cimahi itu pernah mendapatkan satu gangguan tuh karena kan rumah saya tuh dulu belakangnya kebun. Iya. Pohon apa tuh? Pisitan, apa ya bahasa Indonesia pisitan? Visitan Dukuh yang asem gitu. Pisitan lah. Dukuh asem itu ada sempat di belakang rumah. Iya. Mama saya sering diganggu kalau lagi malam tuh apa kaca nako tuh diketok-ketok. Ya dari situ pas ketika malam apa saya lupa tapi malam-malam saya masih ingat di apa namanya di ranjang itu kan dulu masih ada kolong ranjang tuh nggak kayak sekarang kan saya ngampar. Yeah. Dulu masih kolong ranjang itu saya merasakan apa kayak ada satu tangan pegang punggung saya gimana sih kalau orang lagi dipegang punggungnya tuh itu kerasa banget tangan orang sampai saya ngangkatnya gening badan jadi langsung gitu. Malamnya saya sakit panas sampai dirawat di rumah sakit Dustira itu 12 hari. Itu benar-benar yang nggak pernah bisa saya lupain. Apa tuh? Jadi ada benar-benar tangan dari kasur tuh. Oh ya, pegang punggung ke atas gitu. Itu sakit 12 hari dan kata dokter sih tipes. Gitu. Tapi kan sebelumnya tuh memang ada sebuah tangan pegang punggung saya. Nah, ini yang kalau misalnya mungkin ada sahabat juga pernah merasakan hal yang sama, pernah disentuh gitu ya. Nah nggak lama dari situ setelah beres sakit, terus ketika saya lagi dulu kan masih ibadah dalam Kristen ya Kang ya, ibadah Kristen kita lagi berdoa, lagi ngumpul gitu, tiba-tiba ada apa ya? Ada yang nyolek paha saya, pegang paha tuh kayak pegang gini nih, tapi langsung hilang itu tangan gitu. Setelah beres doa, saya ngomong, Mama ngapain pegang tangan Erik gitu. Dan Mama nggak ngomong, enggak, Mama lagi berdoa lipat tangan gitu. Dari itu kan kaget saya, sakit lagi Kang. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah memang itu sugesti atau memang gangguan dari jin yang kan saya tapi itu kan bukan muslim tapi kok bisa diganggu jin gitu. Gimana tuh Kang? Kalau untuk sugesti Kang, kalau untuk sugesti itu biasanya dari awalnya kita udah kebayangin kayak gini Kang. Kita percaya sama hal ada makhluk halus ya. Terus kita takut, terus kita sugesti, itu bisa jadi sugesti. Ya Kang ya. Karena awalnya otak kita udah menerima kepercayaan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya, tiba-tiba ngerasa sesuatu, itu walau alam mungkin bisa jadi juga Kang. Karena untuk biasanya itu korin kan. Jin korin gitu.
Jadi sebenarnya hantu itu nggak ada kan? Oke, hantu ya. Hantu nggak ada. Hantu nggak ada. Itu biasanya jin yang menampakkan tuh biasanya jin-jin yang menyerupai almarhum anu lah, almarhum anu. Oke. Gitu. Kadang orang kalau di lokasi misalnya gini Kang, kita datang ke tempat angker. Terus menurut warga sekitar itu di sana ada kuntilanak. Oh ya. Nah kita tersugesti kan. Tersugesti. Nah terciptanya si jin itu membentuk seperti kuntilanak. Dari mindset dan Dari pikiran mindset. kita. Iya, gitu. Ya akhirnya benar lah. Dan ada juga seperti kayak dukun-dukun ya. Ya, ya. Nah kayak gini kan. Kita punya suatu benda. Suatu benda itu kita yakini pada benda itu nggak ada apa-apa. Oke. Ya. Tapi kita yakinin, kita rawat kayak berbuat sirik lah. Akhirnya si jin itu menerima, menangkap, akhirnya itu terjadi ada. Jadi tergantung mindset kita. Jadi kayak apa tuh, saya pernah lihat ada keris yang bisa berdiri di tangan gitu ya. Keris berdiri di tangan, terus keris nempel terus digoyang-goyang. Itu saya pernah lihat ketika saya pernah main dukun, Kang. Waduh, jadi ini kejadian misteri juga, kejadian mistis yang saya nggak bisa nggak bisa tangkap dengan logika gitu. Karena waktu itu saya masih dalam keadaan kafir ya, dalam agama Kristen. Karena ada ada dorongan dari orang tuh ketika saya buka warnet, ada dorongan dari orang kalau mau bikin usaha itu jangan kosong katanya. Nah saya kan nggak ngerti kosongnya kosong apa maksudnya gitu. Ya harus ada penglaris katanya gitu supaya warnetnya ini laris. Nah dari situ saya penasaran nih gitu kan, karena rasa penasaran bukan artinya tidak beriman kepada Tuhan saya dulu, tapi memang karena penasaran, jadi ya udah deh, apa salahnya nyoba gitu, siapa tahu bener. Nah akhirnya saya dikasih tahu sama orang tersebut untuk pergi ke daerah Bandung Timur, sebutin aja gitu ya daerahnya ya. Daerah Cicalengka, saya masih ingat daerah Cicalengka, namanya saya samarkan, ya nggak disebut lah namanya. Akhirnya besoknya kita datang ke sana dan ketemulah, entah kenapa itu ketemu, karena kita nanya orang, Pak kenal sama ini enggak? Oh, itu rumahnya masuk sana. Nanya lagi di sana, ini belok sini katanya. Akhirnya ketemulah rumah itu. Yang pertama kita datang tuh ya tetap salam gitu, salam, terus disuruh kita beli sebuah kelapa yang masih utuh sama 1,5 liter air mineral. Habis itu airnya kita sudah beli. Dia tuh tahu tujuan kita apa, katanya mau apa tuh, dia bilang tuh ya pakai bahasa Sunda yang diartikan kamu mau kesini mau ngelarisin usaha ya. Saya bilang kok tahu ya? Iya, saya bilang. Oh ya sok masuk katanya. Akhirnya kita masuk ke sebuah kamar. Di situ si dukun itu bilang ini masih belum dibuka ya ayah katanya. Ini belum bisa dibuka, ini masih berbentuk kelapa yang utuh. Akhirnya si kelapa itu tuh dibacain apa saya nggak tahu, dibacain terus dibelah ya, langsung dibelah pakai golok, dibuka, dilihatin ke kita tuh ada airnya tuh masih ya air kelapa lah, masih bening gitu, nggak ada apa-apa ya gitu. Akhirnya ditutup pakai kertas dengan tulisan Arab gitu. Saya nggak ngerti waktu itu tulisannya apa, memang karena belum pernah mengenal Islam sama sekali. Akhirnya ditutupin ke kelapa tersebut. Jadi ini bentuk kelapa ditutupin di atasnya. Akhirnya dibacain apa gitu. Terus diambil keris, Kang. Ambil keris, dibuka kerisnya, dia tempelin di atasnya, terus digini-gini. Yang tadi saya bilang kerisnya kok bisa melayang gitu, kerisnya melayang. Jadi ini keris, ini tangannya. Jadi ngikutin nggak nempel. Jadi kayak melayang gitu. Akhirnya dia goyang-goyang, terus dia giniin dar ke kelapanya itu. Habis itu dibuka, diambillah air kelapa tersebut. Wah, ini banyak yang sirik katanya sama usaha teteh katanya. Tuh diambil bubuk besi kan warna hitam. Kaget kan saya. Wah, benar gitu ya. Diambil lagi dia, tuh disimpan di kertas. Ini banyak yang sirik. Mau ini nggak mau dibersihin nggak katanya. Ya saya bilang mau, tunggu. Akhirnya dia ambil 4 jarum karena dia tahu di dekat rumah itu ada 4 warnet kan. Yang kita bersaing tuh 4 warnet. Yang satu depan rumah, yang satu samping rumah, ya agak beda RT.
yang satu di depan, yang satu di belakang. Dia tahu ini 4 jarum mau saya lempar ke semuanya katanya. Akhirnya dimasukin ke kertas, ditutuplah kertas itu, terus dibacain apa, tiba-tiba hilang. Si jarumnya tuh hilang gitu. Setelah hilang itu, sok airnya dibuang, air kelapanya dibuang, airnya tuh dibacain apa? Dibacain apalah saya nggak ngerti. Dibacain itu nanti ini tiap pagi dibanjur ya. Disiram ya. Disiram ke depan rumah. Terus ini ada menyan dibakar tiap pagi. Terus ini minyak diolesin ke meja kayak gini loh. Ini kan monitor nih, monitor, keyboard diolesin di sudutnya. Jadi tiap sudut minyak olesin. Terus itu ada 8 komputer waktu itu. 8 komputer, akhirnya di situ jalan sebulan ramai tuh sampai ngantri tuh orang-orang yang mau main. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya mulai kesini sepi nih. Dari sepi di situ ya kita mikir kayaknya kita harus ke sana lagi gitu. Tapi dengan entah kenapa tuh setelah melakukan itu tuh ada banyak gangguan-gangguan, ya bisa dibilang lah kalau misalnya sekarang dalam Islam tuh ada banyak gangguan jin. Banyak gangguan jin. Yang pertama tuh motor nyala sendiri, terus tiba-tiba komputer nyala sendiri, terus ada kayak orang ngetik keyboard gitu ya. Ngetik keyboard, ada yang lari-lari, anak kecil, anak saya diganggu. Yang pertama itu yang saya lihat dengan jelas ada sekitar umur 12-13 tahun lari dari dapur ke arah tempat warnet itu, ke arah garasi. Itu benar-benar lari gitu, sampai ada suaranya orang lari gimana sih? Duduk. Saya pikir itu bangsat gitu ya. Wah, maling nih. Saya ambil golok sampai saya teriak, "Woi bangsat ya kan, kalau orang Sunda bangsat mah maling gitu ya." Saya bilang maling. Akhirnya pas saya buka garasi itu nggak ada orang. Padahal itu jelas banget ada orang lari gitu. Ya udahlah, mungkin hanya hanya halusinasi. Ya. Bukan haleluya ya, halusinasi ya. Halusinasi. Di situ barulah saya mikir, aduh ini ada apa ya gitu. Pas lagi malam motor saya itu tiba-tiba nyala sendiri tanpa diselah, tanpa ada kunci. Kedengeran motor kayak di kickstarter gitu kan. Gerak, bom. Akhirnya saya buka itu garasi, mati motornya, nggak nyala sama sekali. Bingung kan? Tetangga pun nggak ada. Di depan rumah nggak ada orang. Itu jam 10:30 malam kalau nggak salah. Akhirnya kaget juga kan saya. Di motor kenapa nyala sendiri ya? Udahlah. Akhirnya saya berdoa dengan kepercayaan saya yang dulu, meminta lindungan sama Tuhan saya yang dulu, udah beres gitu. Nah setelah itu tadi udah liatin ya Kang ya fotonya, yang di depan ruang TV itu. Jadi kalau kita tidur tuh ngampar, kursi itu dijadiin penghalang kayak gini lah, kayak belakang gini. Ini kursi, ini penghalang. Kita tidur sambil nonton TV ke depan. Pas lagi tidur tuh kelihatan kan ke atas itu kayak pakai kayak pakai jilbab. Jilbab yang syar'i itu yang gede. Itu nongol jelas itu Kang. Sampai sama saya, kaki saya itu ini anjing sih. Karena ada gangguan yang bikin kaget gitu kan. Akhirnya saya tendang itu, nggak, karena saya lihat ke atas hilang. Waduh, ini gangguan udah mulai aneh-aneh. Akhirnya anak saya yang kecil tuh, Anabel, waktu itu masih umur berapa bulan ya, masih baru belajar jalan lah, pakai baby walker. Di ruang tengah itu pas lagi main-main, istri saya di depan, karena kan kalau anak jalan gimana sih, sini jalan gitu. Itu baby walker kayak didorong, kayak didorong yang dengan kekuatan tenaga kenceng sampai ngajengkang bahasa Sunda, sampai sampai wah nangis. Dari situlah saya pikir, wah ini gangguannya udah gangguan ke anak nih. Dari situ besoknya atau berapa hari kemudian, anak saya lagi main di tempat warnet itu udah kosong nih, agak kosong karena udah dijualin kan, karena bangkrut ya kan. Bangkrut. Akhirnya komputer kita jualin. Di situ saya ngedengar anak saya tuh teriak, ngejerit dua-duanya. Ngejeritnya dengan ngejeritan yang ketakutan.
Jerit kan, saya lagi sama istri lagi nonton. Tiba-tiba istri saya bilang, itu kenapa anak-anak? Saya pikir teh bisa di sing-singan apa? Takut sama orang ada yang datang gitu. Pas saya datengin ke anak saya tanya kenapa? Itu pocong, katanya pocong. Kaget saya tuh pas lihat ke kaca, ternyata bener itu bentuk sosok yang ya kayak pocong gitu, pocong biasa. Apa namanya teh? Ikatan. Ada ikatan pocongnya, itu jelas gitu. Kayak naonnya bahasa Sunda teh ngaplek gitu. Naonnya ngaplek tehnya. Aduh, bahasa Indonesia ngaplek teh. Miring gini nih, kepalanya miring, terus dia gini-gini. Jadi kelihatan kan kain yang di pocongnya tuh gini-gini. Iya. Itu saya pun kaget gitu. Ini muringkak nih asli ya, merinding. Saya kaget di situ. Sempat juga saya bilang dalam nama Tuhan Yesus pergi dulu gitu ya. Saya bilang gitu. Dalam nama Tuhan Yesus pergi dulu. Nggak pergi, itu tetap gini-gini. Si ikatan pocongnya tuh gini-gini aja terus. Iya. Akhirnya saya suruh anak-anak saya udah masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, pas saya ngebalik tuh tiba-tiba berubah jadi bentuk daun pisang. Itu daun pisang yang seperti ini gitu, daun pisang gini-gini. Saya kan aneh juga gitu, pas saya buka pintu nggak ada pohon pisang kan, nggak ada pohon pisang sama sekali di rumah tuh. Di depan rumah pun yang kebun nggak ada pohon pisang. Akhirnya saya tutup pintu, saya lihat lagi dari jauh, itu udah nggak ada pohon pisang, itu udah nggak ada, berubah jadi daun-daun kecil lah gitu. Waduh, ini gangguan udah semakin parah nih. Akhirnya anak-anak itu saya kumpulin, itu saya masih dalam keadaan kafir, ngundang orang-orang untuk ngaji di rumah saya kan. Nanti ada videonya, itu ngaji yang saya rekam tuh mereka baca Quran surah Anas, itu 15 detik. Saya sempat rekam itu karena ada gangguan tersebut gitu kan. Mungkin ini aja lah, apa namanya, ngajiin aja lah. Nah, abisnya ngajiin itu, saya panggil anggota gereja saya untuk kebaktian di rumah saya, ya untuk mengusir hal itu semua gitu. Setiap malam tuh di atas genteng tuh kayak ada, apa namanya teh, orang yang ngelempar pasir gitu. Serak, waduh. Udah gangguan tuh udah macem-macem lah. Di belakang rumah ada yang jalan gitu kan, ada yang kayak orang jalan gimana sih, kelihatan tuh di kaca tuh ngelewat gitu. Tapi nggak dihirauin, udah antep lah gitu ya. Setan itu memang mengganggu kita, saya bilang itu. Akhirnya lama kelamaan tahun 2017 mau masuk 2018 itu akhirnya saya masuk Islam kan, alhamdulillah. Saya masuk Islam dan semua gangguan itu udah nggak ada. Rumahnya pun udah dipindah tangankan ke orang lain. Dan itulah yang saya jadi pertanyaan, Kang. Apakah ketika kita main dukun, apakah jin-jin itu tuh memang datang menakuti kita, atau karena marah nggak diurus lah gitu istilahnya. Karena ini kan pengalaman baru buat saya. Ketika saya masuk Islam, ternyata main dukun itu adalah satu perbuatan syirik gitu ya. Meminta pertolongan bukan kepada Allah. Nah, itu gimana, Kang? Ini seru nih pembahasannya. Jadi jangan kita main dukun ya, Kak Erik. Kadang kita kalau melakukan syaratun, kadang kita juga bisa syirik juga. Yang bagaimana syirik itu? Kita memintanya yang pertama, kemana nih tujuannya? Gitu kan? Waktu kita sholat itu yang kedua tuh gini, Kak Erik. Ketika kita susah, terus kita getol nih ibadahnya. Ketika udah tercapai nih tujuannya, kita lupa lagi sama Gusti Allah. Jadi juga bisa termasuk syirik juga ya. Nah, terus kalau misalnya main kayak spiritual perdukunan ya, Kang Erik, itu kan menurut saya itu yang tadi saya tanggapin tuh itu kayaknya sihir ya. Jadi kayak tadi lihat di kelapa hilang. Itu sihir, Kang Erik. Ada dua kemungkinan, yang pertama itu trik, yang kedua sihir. Nah, kalau tapi kalau dilihat tadi ada kejadian-kejadian aneh di rumah itu kayaknya itu sihir. Dan itu sihir biasanya ngambil kata dari sahoran. Sahoran itu adalah artinya tipu daya. Gitu. Makanya kan ketika kita pergi untuk penglaris itu sebetulnya itu nggak boleh, Kang Erik. Kenapa?
kayak minta bantuan sama dukun ya. Iya. Kenapa nggak boleh? Nanti kan gini, misalnya kita jualan bubur nih, Kang Erik. Kita jualan bubur, terus kita pasang sesuatu di bubur itu. Iya. Orang yang nggak mau beli tiba-tiba mau beli. Itu teh penglaris. Gitu. Iya, karena pakai penglaris. Orang yang nggak mau beli tiba-tiba beli, berarti kan sama ngerampok mungkin. Iya, iya. Benar, Iya benar. kan? Nah, memaksa gitu ya. Iya, memaksa. Haram kan? Haram. Itu sih. Jadi yang namanya tipu daya yang tadi itu, tipu daya itu supaya kita ketergantungan, nggak lepas dari ikatan itu. Oke. Gitu. Jadi kita terus aja karena oh iya nih 3 bulan ini saya rame nih. Akhirnya kita pengen datang lagi. Ya. Nah, akhirnya kita ketergantungan terus aja ke sana. Oh, paham, Itu. paham. Akhirnya kita udah terikat dari kesirikan. Jadi ya itulah makanya saya belum pernah saya ceritain loh ini khusus di apa alam luar official. Ini khusus di alam luar official saya ceritakan misteri seperti ini karena memang ke alam ini channelnya untuk misteri gitu. Jadi saya baru pertama kali menceritakan hal misteri ini kepada sahabat mualaf dan juga nanti ada juga di channelnya di alam luar official ya. Jangan lupa untuk subscribe loh. Bantu juga karena sesuatu yang baru itu asik gitu. Karena saya karena dari insya Allah nanti juga saya akan live bareng ketika menelusuri sebuah tempat yang dikatakan angker. Iya. Dan mudah-mudahan dapat bonus gitu karena Iya. jujur aja penasaran gitu. Karena sesuatu yang baru saya bilang tadi asik, sesuatu yang baru itu asik gitu ya. Iya. Jadi kita bukannya untuk menjauhkan diri kepada Allah, tapi lebih mendekatkan diri dengan sesuatu yang Allah ciptakan itu nyata ya, insya Nyata, Allah ya. gitu ya. Insya Allah ada bonusnya dan ya nggak berharap juga gitu. Tapi ya pasti yang di di sekitar kita mah ada gitu. Ini juga ada yang dengar pasti gitu. Ya. Entah ini di pinggir saya, di belakang saya gitu. Karena yang dibilang jin itu tidak bisa terlihat oleh mata kosong gitu. Ya. Ada sebenarnya. Cuma kan kita nggak ganggu mereka. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada penampakan kunti dan pocong mau saya syahadatin kan. Ya. Biar jadi mualaf juga ya. Biar jadi mualaf, pocong mualaf belum ada, kunti mualaf belum ada. Naon sih, aduh. Tapi udah memang gitu ya. Membuat sesuatu yang baru mah fan-fan aja gitu. Tapi bukan artinya untuk percaya bahwa oh jin itu bentuknya wanita kuntilanak, bukan gitu. Bukan ya. Itu satu perwujudan ya Kang ya. Iya. Satu perwujudan yang menyerupai karena kita percaya dalam Islamnya ada jin korin. Iya. Jin korin, jin yang selalu mengikuti kita saat hidup gitu. Iya. Saya belum paham sampai situ sih kan, jujur gitu. Jin korin itu yang dari lahir kita udah ngikutin ya, Kang Erik. Jadi yang satu wajah sama kita, serupa sama kita. Jadi tahu sifat kita, tahu kelemahan kita juga. Itu korin. Nah, gimana cara kerja jin korin itu? Ya. Nah, seperti gentayangan itu ya, Kang Erik. Jadi ketika orang meninggal, di korin ini yang gentayangan. Kalau roh itu udah ya sama pemiliknya. Kalau roh mah udah sama Allah. Yang gentayangan itu karena banyak juga yang berpendapat itu rohnya, itu hantunya. Bukan. Bukan. Itu jin korin. Yang kadang berubah bentuknya. Kalau misalnya amal-amalannya maaf ya, agak buruk, wajahnya agak buruk. Oke. Gitu. Terus ada juga di dalam spiritual yang sebutkan kodam. Kadang orang gitu. Banyak salah paham juga. Kodam itu kan artinya yang membantu katanya kan gitu kan. Tapi menurut saya itu tetap golongan jin. Maksudnya jin kodam gitu atau kodam yang menyerupai, aduh saya nggak ngerti ya. Nah, kayak gini Kang Erik misalnya si korin ini amalnya buruk itu. Ya. Misalnya jadi wajahnya jadi buruk, menyerupai buruk gitu kan. Terus kalau amalnya bagus itu jadi jin halus, itu sebutnya kodam. Oh iya gitu. Tapi tetap jin gitu. Kalau misalnya kan kita ada ilmu yang ada pembatas antara alam manusia dengan alam jin. Nah jika jin korin itu masuk ke alam manusia, saya tuh juga bingung, itu belum dapat
ininya sih. Nah, bisa dipastikan gini kayak Kang, misalnya. Jadi kalau misalnya dia menampakkan ke sini tuh tergantung jinnya. Kalau jinnya kekuatannya besar, itu baru bisa. Karena sama alam sebelah nggak nginjak kan, melayang. Jadi kalau misalnya dia nginjak ke alam kita itu wujud, gitu. Tapi kalau nggak nginjak nggak kelihatan. Oke. Nah gitu. Makanya saya teh sering dengar juga ada apa namanya teh yang menyerupai teh kan yang. Iya. Jadi pas orang itu tuh udah meninggal, tapi dia datang ke kita ngobrol bareng. Iya. Tiba-tiba besoknya datang kabar itu mah udah meninggal 2 bulan 1 minggu kemarin katanya teh. Iya. Nah itu memang ada seperti itu gitu. Itu korin, jin korin. Mungkin sahabat mualaf juga ya yang nonton pernah ada pengalaman seperti itu gitu ya. Jadi ada yang apa namanya teh? Ada yang datang teman misalnya teh. Padahal dia tuh udah meninggal kemarin, tapi ngobrol sama kamu sore harinya gitu. Padahal meninggalnya kemarin. Iya. Itu sempat banyak ya. Itu emang banyak kejadian kayak gitu. Gitu. Itu namanya jin bangor kan. Ayah jin bangor ya. Nggak semua jin bisa terlihat sih. Iya. Nggak gampang juga kan. Tapi kan ada di riwayat Rasulullah tuh di hadis riwayat saya lupa. Yang ketika jin mencuri kurma tuh. Ada jin mencuri kurma, tiba-tiba ditangkap oleh sahabat Nabi. Jin itu ngaku bahwa saya adalah jin katanya. Itu sebenarnya jin bisa ditangkap kalau melewati batas mungkin ya. Iya betul. Karena itu kan pembatasnya sama Nabi Syed ya kalau nggak salah ya, yang nutup antara alam manusia dengan jin itu Nabi Syed ya. Ya kebayang kan kalau nggak ditutup kita mau ke WC bingung. Jadi sebenarnya ya apa ya namanya berdesak-desakan tuh memang benar gitu, karena jin itu yang saya baca sudah ada sebelum kita diciptakan. Iya, sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam jin itu udah ada gitu. Ya itu pengalaman misteri yang nggak bisa saya lupakan kan. Sama satu lagi, ya mungkin karena kenakalan saya pernah lagi kuliah tuh, kalau ini kan lagi rame tuh KKN di Desa Penari. Iya. KKN Desa Penari. Saya juga pernah, tapi saya KKL, kuliah kerja lapangan. Itu saya ditempatkan di salah satu daerah Jawa Barat. Udah sebut aja lah daerahnya ya, daerah Purwakarta. Itu saya dibagi menjadi berapa kelompok, itu setiap prodi itu dibagi. Saya kan kebetulan olahraga, Penjaskes sama Penjaskes PPKN bahasa Inggris kan. Iya. Jadi kita dikumpulin di satu rumah, itu ada tuh 10 orang kalau nggak salah. 10 orang. Iya betul. Daerah Purwakarta. Bisa itu masuk ke pelosok kan. Nggak tahu lah, saya lupa lah. Pokoknya jauh dari terminal kereta api Purwakarta, terus sama patung apa tuh? Wanayasa Purwakarta, sama Balong tenon kan. Danau yang di Purwakarta teh, aduh. Adalah pasti terkenal, orang Purwakarta pasti tahu. Iya. Itu masuk lagi ke dalam, ke atas. Masuk ke sebuah kampung yang jauh dari perkotaan. Akhirnya pada malam pertama nggak ada apa-apa. Nah malam kedua saya ditempatkan di satu rumah, Kang. Rumah ini tuh rumah kayak kontrakan gitu. Satu kelompok 10 orang. Jadi dibagi 5 perempuan di kamar yang depan, 5 laki-laki di belakang. Iya. Tapi ada dosen pembimbingnya gitu. Pas malam harinya saya ingat itu bulan puasa, karena saya Kristen sendiri gitu, dan saya nggak puasa. Ya namanya juga orang Kristen ya, makan aja gitu tanpa menghargai yang ada lagi pada puasa. Ternyata yang laki-laki nggak pada puasa juga gitu ya. Udah kita makan bareng. Malamnya mereka niat besoknya kita mau puasa nih gitu, nanti bagian kamurik katanya untuk masak. Nah sorenya tuh saya pergi kan ke pasar ya, ke bawah untuk beli bahan makanan untuk sahur besok. Di subuh jam 2 atau jam setengah 3, saya masih jam 2 jam setengah 3 lah, itu saya masak sayur sop, Kang. Iya. Jadi posisi rumah tuh ada jendela di belakangnya jendela. Jadi saya bisa ngelihat keluar jendela tuh langsung jalan. Nah pas jalan itu tuh saya masak, saya ngeliat keluar tuh banyak banget orang.
ya jika apa ya, Pasar. bukan pasar, kayak orang lalu lalang. Iya. Rame banget, itu kayak orang ngobrol. Saya pikir tuh apa, oh mungkin warga di sini kebiasaan untuk beraktivitas pas lagi mau subuh meren nunggu bangunin sahur. Saya bilang gitu kan. Akhirnya rame, saya lihat ada ibu-ibu, anak-anak, ini lalu lalang itu di jendela itu tuh. Karena jendelanya nggak pakai hordeng kan, masih yang warna hitam ribbon kayak gini. Iya. Yang tembus pandang tapi dari luar kelihatan hitam. Saya liatin gitu ya, sambil masak sayur sop. Pas lihat mungkin rame lah, saya aduk-aduk lagi, penasaran nih sambil nunggu apa sih sayur sop panas, saya keluar buka pintu. Pas buka pintu, sesepi-sepinya kan, nggak ada apa-apa, nggak ada orang, gelap lagi. Yang saya lihat di jendela kok terang gitu. Akhirnya kaget juga kan saya, tadi siapa aja gitu ya, orang tuh banyak banget gitu. Nggak banyak pikir, saya tutup pintunya, saya bangunin anak-anak. Oh sahur, bangun. Akhirnya ya karena nutupin rasa takutnya kan. Akhirnya kita bareng. Besoknya terjadi seperti itu lagi. Kan saya bagian seminggu masak tuh. Akhirnya kejadian 2 kali tuh. Jadi nggak besoknya nggak gitu. Jadi lusanya kejadian lagi kayak gitu. Saya langsung bangunin lagi anak-anak. Bangun. Bantuan masak, gorengin tahu, gorengin ikan gitu kan. Akhirnya beres dari situ, saya lapor lah ke dosen pembimbing saya, Pak. Kayaknya kita mau pindah dari sini. Kenapa, Ray? Katanya. Nggak enak, Pak, suasananya. Emang kenapa? Enggak, Pak. Saya baru tahu bahwa di depan saya, belakang sekolah itu kuburan. Sebelahnya pun kuburan. Ya udah, nanti saya cariin rumah lagi. Akhirnya kita turun lagi ke bawah. Kampung itu ke bawah, ada sungai. Sungai itu gede, cuma kering, banyak batu-batuan itu ya. Masuk ke sana, dapatlah satu madrasah waktu itu. Ya. Itu madrasah sekolah SD, cuma nggak banyak muridnya, cuma orang-orang di situ aja. Itu jauh kan, jaraknya hampir 1 kilo dari rumah kita yang pertama sampai 1,5 kilo lah, sampai ke tempat tujuan tuh di sama sawah, terpotong sama sungai, sama kebon. Saya masih ingat jalannya. Dari situ kita pindah ke situ, aman nih. Waduh, enak tenang nih. Akhirnya pas malam hari nggak ada masalah, sehari 2 hari sampai hari ke-6 kita rumah di situ, habis ngajar gitu, habis KKL ke sekolah itu ngajar. Ada fotonya nanti lah, insya Allah saya nanti saya kasih tahu fotonya. Itu saya ngajar, saya kena penyakit mata kan. Habis kejadian itu mata saya itu bengkak kayak habis ditonjok orang dua-duanya. Jadi naonnya bahasa Sundanya tanya bengkak, memar gitu. Jadi si kantung mata tuh bengkaknya ngonjol gini pisan. Itu disembuhin nggak sembuh selama ada di Purwakarta tersebut. Dari situ saya lihat malamnya tuh ada orang datang ke saya, coba pakai ini, katanya pakai daun sereh. Daun sereh ya, udah digodok sama dia tuh, udah dikulub gitu udah dimasak gitu, airnya yang diambil itu ditetesin ke mata saya. Pas ditetesin ke mata saya kan perih tuh, perihnya nggak bisa ketahan. Pas saya buka mata beda banget gitu, cerah gitu. Woi, enak nih mata, udah enak, tapi masih bengkak gitu. Pas malam harinya kita nongkrong di depan sambil ngerokok, sambil ngopi gitu. Tiba-tiba ada suara orang rame-rame lari tuh kita. Pas lagi lari gitu saya lihat, kaget, ada apa ini tuh, lari bawa obor gitu. Pas teriak, pas kan rumahnya tuh kita nggak jauh Kang, ini jalan ya, ini saya tutup dulu ya biar kelihatan, nanti kita nyalain lagi. Nah jadi ini tuh jalan ya, ini jalan, ini rumah. Jadi rumah tuh kehalangan sama satu rumah ya, jadi gitu. Ini jalan gede. Nah di sebelah sini sungai. Ini jalan yang untuk lalu lalangnya 1-2 motor lah, nggak masuk mobil, 2 motor. Di sini sungai. Nah saya lari, lihat di sini bapak-bapak pada lari. Bapak-bapak ada berapa orang waktu itu sama anak mudanya, saya lupa, tapi lari bawa obor. Karena kan kampungnya gelap, cuma pakai lampu ayam deh, lampu 05 watt kan. Lari situ saya lihat ada apa, teriak lah, kunti gitu. Saya bilang, aduh, nah itu ya kata teman-teman teh apa pada keluar lah, warga teh keluar kan pada ngeliatin. Katanya teh kunti terbang lewatin di sungai itu, dikejar sama bapak-bapak itu, sama warga di situ dikejar. Hilang lah. Tiba-tiba ada anak muda datang ke kita. Saya tanya, Kang, aya naon? Cerita ada apa?
itu Kang aya kunti cenah diudak cenah keluarga udah nggak ganggu cenah bilangnya teh gitu. Oh sini Kang, saya duduk ngobrol kita di situ. Wah ngobrol lah cerita sejarah kampung itu Kang. Iya aduh semakin lah sugesti, semakin kemasukan. Ternyata di sungai itu pernah ada cewek bunuh diri kan. Gara-gara kaget karena ya punten gitu ya karena memang di desa itu belum pernah dimasuki orang luar gitu dan anak itu nggak tahu bahwa dia itu lagi menstruasi. Kaget si anak itu tuh kaget menstruasi karena di situ ada jembatan kan penghubung ke apa namanya teh bukan desa sih kebun sebelah gitu. Ada jembatan besi gantung warna biru saya masih ingat warna biru terus bawahnya teh kayu teh gini. Iya. Kayak jembatan apa yang di Tasik teh yang di atasnya kereta teh Cirahong. Kayak gitu tapi kecil gitu. Cuma berapa meter lah 4 meter kalau nggak salah atau 5 meter jembatan itu menghubungin gitu. Di situ si cewek itu loncat cenah dasiun takut katanya teh celananya darah semua. Loncat lah anak itu karena sungainya batuan semua apa namanya kebentur kepalanya dan meninggal di situ katanya tuh. Ya semakin lah kita teh nyingsiunan wae gitu kan. Bener katanya tuh. Ya akhirnya dari situ mulailah sugesti tapi saya nggak terlalu apa ya nggak terlalu dihiraukan lah biarin lah mungkin yang udah mati mah mati aja karena dalam keyakinan saya yang dulu orang yang mati tidak tahu apa-apa ya udah gitu aja. Iya betul. Akhirnya malam harinya saya diajak sama temen Rick sini ke taman katanya taman mana Wanayasa saya masih ingat ya udah nanti saya ke sana malam jadi habis jam 8 malam tuh saya izin sama anak-anak saya minta temen asalnya ayo temenin kita ke sana kita ngopi ayolah berdua asalnya tuh kita berdua ngelewatin jalan yang wah naik turunnya ada satu jembatan kecil kan kayak apa sih pembatas jembatan ada batu yang buat nongkrong teh kan inget kan ya tahu kan ya yang nongkrong ada batu kali gitu nah itu jaraknya seginilah 1 meteran di situ ada orang jongkok rambutnya cak-cakan jongkok orang itu teh tapi mukanya teh saya masih ingat saya pikir orang gila kan wah nu gelo situ ada bisa diajlengan itu masih ingat saya karena lampu motor kan terang kalau gelap pisan ada lampu-lampu yang tiang-tiang kuning gitulah pas masuk ke situ lewat itu tuh saya sempat lihat nu gelo ngomong sorangan gitu kan orang gila ngomong sendiri akhirnya udah diaroin tapi tiba-tiba teman saya aduh ketinggalan kan naon HP akhirnya ya udahlah kita balik lagi pas balik lagi orang itu udah nggak ada aduh ini gelo bisa kabur ke jalan aja saya bilang orang gila tuh bisa kabur ke jalan terus katanya dilemparin batu takut ditampol balik lagi saya bilang udah nggak usah bawa HP lah langsung aja ke taman bisa nu gelo nggak balik ada bisa bilang balik lagi lah kita sampai jam 12 atau jam 1 malam itu kita pulang dari taman pulang dari taman jam 1 lewatin itu lagi Kang habis lewatin itu teman saya teriak Rick kebut Rick gitu naon kebut bilang jalannya jelek gitu kebut buru kebut akhirnya saya geberet jalan udah beres masuk situ udah masuk rumah naon cerita naon ya lo cenah nuturkan itu Kang cenah jelema lompat jadi ada orang ngikutin di belakang lari tuh kaget lah aduh padahal mah langsung balik Kang tampol nggak nih bener tampol wae waduh nah dari situ akhirnya teman saya nggak berani keluar lagi malam saya tetap diajak Rick kita ini katanya kita ke taman lagi akhirnya udahlah saya ke taman sendiri itu dari jam 8 sampai pulang lagi jam 1 karena tutup KP-nya tuh jam 1 akhirnya saya pulang sendiri pikiran kosong gitu lah udahlah orang saya pulang sendiri lagi jalan itu jalannya mudun Kang jalan mudun langsung belok gitu jadi mudun belok di depan saya tuh ada apa namanya teh kayak gubuk gitu kayak gubuk kayak ada orang gini saya teh kaget mau puting gitu jam 1 yang ronda meureun mikirnya gitu ayo udah yang ronda dadah saya teh punten aja gitu kan punten belok terus masuk ke kamar masuk ke rumah ke kamar ada teman saya Rick puting wae Rick ya baiklah kita udah siang mah nggak bisa main kan KKL terus kan
Akhirnya besoknya yang orang yang waktu itu datang ke saya, kita nyeritain apa tentang masalah kampung itu yang ada bunuh diri dan segala macamnya. Saya bilang, kemarin itu di apa di gubuk itu teh memang suka ada yang ronda gitu kan. Gubuk mana itu yang pas budunan sih. Nah, taman kemarin tempat bunuh diri, ya kaget atau saya bunuh diri gimana? Iya, ada orang sakit, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Oh, putus asa ya? Putus asa, gantung diri di situ. Kemarin saya lihat ada yang ronda dari mana ya? Itu mah udah nggak ada orang di situ mah. Karena memang tempatnya memang nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi pas belokan tuh, pas budunan, belokan emang gubuk gitu. Kaget lah saya. Serius. Aduh, saya teh nemu yang kayak gini di kampung ini teh sebulan gitu di situ kan. Pas mau pulang gitu teh. Terakhir kita ngumpul dulu nih sama anak-anak yuk. Tapi saya sendiri, yang lain nggak mau, nggak berani keluar. Karena baong gitunya, sayanya masih kena minum. Saya ke taman lagi, ke Wanayasa, pulang jam 1:30. Pas malam itu nggak mabok, nggak minum gitu. Jadi cuma pulang aja sambil ngerokok di motor. Ngelewatin sekolah yang pertama yang saya datang itu. Jadi yang pertama saya datang yang ramai itu, yang belakangnya ada kuburan. Saya ngelihat kiri kanan, sepi, nggak ada orang. Akhirnya saya jalan, tiba-tiba kok perasaan ada yang ngikutin, tapi kayak burung gitu. Ini nggak berani lihat ke atas, udah jalan kan, jalannya agak sempit, terus kiri kanan teh susukan gitu ya, sungai, solokan kecil. Pas lagi jalan gitu, tiba-tiba dari bawah tuh ada sekelebat warna hitam, kayak kain warna hitam, nutupin jalan saya. Itu masih ingat, saya pakai motor Mio, nutupinnya teh ini motor kan, di depan sini, jadi terbang ke atas. Dari bawah. Itu gelap pas saya rem, ternyata di depan saya hampir masuk sungai yang kecil itu, mau masuk ke situ, mau masuk ke solokan itu gede lah, lumayan masuk jurang lah istilahnya. Pas saya berhenti, saya bilang, anjing naon eta ya, masih nggak ada istighfar, nggak ada. Saya bilang, anjing naon eta gitu. Aduh, aing ngerewas gitu. Saya berhenti dulu, pas saya lihat ternyata kuburan Kang sebelah teh. Wah, digeber itu Kang. Wah, sekebut-kebutnya. Turunlah saya, besoknya saya ceritain sama anak-anak. Saya malam gini-gini. Orang situ teh ngomong, Pak RT-nya, terus keamanannya sama si A itu, beranian katanya teh. Kok berani keluar malam-malam, warga di sini aja nggak ada yang berani katanya. Ada, saya mah nggak takut, bukan nggak takut saya mah takutnya kenapa takutnya celaka atau gimana, nanti saya yang tanggung jawab. Akhirnya di situ ya udahlah, saya nggak akan keluar lagi. Kalau mau keluar tuh dianterin sama si AA tersebut. Saya masih ingat orangnya botak, tinggi, yang sering ngebantu kita juga buat KKL. Nah akhirnya pas satu malam saya bilang, aduh stok makanan habis, sok sini kumpulin, ya PT-PT lah ya, orang udunan beli makanan. Saya dianterin sama si A ini, dianterin tapi pakai motor Supra X warna merah, saya masih ingat, Supra X 125. Dia jalan malam nggak pakai lampu, sampai ke warung balik lagi tuh nggak pernah pakai lampu. Dia tunjukin, di sini yang bunuh diri teh di sini. Itu kan karena kena caang bulan ya, jadi terangnya tuh terang sama bulan. Itu ya cuma kelihatan gitu, itu gubuk gitu. Nah di sini yang bunuh diri, sambil lihatnya sambil gini, sambil ngerem tuh yang bunuh diri di situ. Saya bilang, buru maju. Tiba-tiba kayak ada di atas lagi ngikutin, nggak berani saya teh pas ngeliat ke atas gini. Burung kayak burung hantu teh gini, warna putih. Kayak gitu bentuknya mah. Cuma kalau ngikutin dulu, saya bilang, masuk kayak ada yang ngikutin, ayo orang gancang gitu. Akhirnya pergi, pas sampai rumah baru cerita, eta teh kunti nuturkan orang, biasanya di depan teh ada tukang jamu, sering manggil karena pas kita masuk situ ada sumur, ada rumah tua di situ, katanya tukang jamu diperkosa. Aduh, cari tanawan deui, saya bilang gitu. Akhirnya pulang dari situ, kita pamitan lah sama RT RW. Saya keep tuh cerita sama anak-anak tuh, di keep sampai sekarang tuh, baru diungkapin sekarang karena kan pengalaman misteri gitu. Nah, apakah dari cerita itu kan memang ini sugesti duluan, atau memang karena saya udah dikasih tahu ada yang seperti itu, jin-jin ini mendengar supaya saya takut? Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu lah tipu daya kan.
Oh, tipu daya jin. jin. Oh, itu. Supaya kita lebih percaya, supaya kita lebih takut, akhirnya kita larinya ke hal lain yang bisa jerumusin kita ke syirik, jalan syirik. Nah, contohnya pergi ke dukun lah, minta pertolongan, nah itu lah contohnya. Ya, ya. Jadi minta ke orang pintar untuk supaya kita musyrik lah. Gitu. Tapi alhamdulillah di situ saya nggak minta bantuan siapa-siapa, karena saya pikir itu mah cuma gangguan cuma gangguan setan lah yang ingin menggoda saya. Kalaupun nanti jatuhnya kepada syirik, mungkin apa yang namanya itu? Kan ada juga yang gitu, ketika melihat seperti itu minta nomor lah, minta nomor, minta kekayaan dan segala macam, itu ada kan yang kayak gitu kan. Akhirnya mereka suka, jadi dibuatlah sebuah kesyirikan gitu ya. Gitu. Iya benar. Itulah pengalaman misteri yang nggak bisa saya lupain dari saya kecil sampai sebelum saya masuk Islam. Nah, setelah saya masuk Islam, barulah saya percaya ada hal gaib, ada jin, ada malaikat, terus ada apa lagi? Ada yang tadi jin korin dan segala macam jenisnya. Baru di situ saya percaya setelah masuk Islam, karena kan belajar nggak cuma tentang adab dan akhlak mah iya gitu. Nah, kan cuma itu dalam Al-Qur'an. Ada hal-hal gaib, ada gangguan setan, terus doa supaya nggak diganggu setan, bagaimana keluar rumah nggak diganggu jin, terus supaya rumah kita aman dari gangguan jin, malaikat mau masuk, kan itu ada ilmunya semua. Betul. Nah itu di Islam tuh, makanya perfect banget lah Islam. Karena di dalam mohon maaf gitu ya, di ajaran Kristen tidak pernah diajarkan bahwa ada jin. Ada jin, tapi jinnya yang ketika membantu Nabi Sulaiman, dalam Kristen ini Salomo membuat sebuah kerajaan. Jadi kan dibantu di Islam juga kan dibantu oleh jin. Ya, sehingga Nabi Sulaiman ini punya keistimewaan bisa berbicara dengan jin, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu mencekik jin, beliau ngomong gitu, kalau saja aku tidak menghormati Nabi Sulaiman, sudah kubunuh. Ada itu riwayatnya kan, udah dilepasin sampai lidahnya menjulur ke bawah katanya. Kalau saja itu bahasa kita bahasa Sunamun aing penghargaan Nabi Nabi Sulaiman, ku aing sih dipodaran gitu kan. Tapi kan karena Nabi Muhammad ini menghormati dan tahu gitu, akhirnya dilepas ini dan jangan diulangi lagi. Nah di situ saya percaya bahwa ternyata benar jin itu memang ada, tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita rasakan, kecuali jin-jin yang ada punya kekuatan ya, punya kekuatan ilmu, punya kekuatan sihir yang bisa menipu daya kita, sama kayak mungkin pengalaman saya kemarin ya. Itu tahun 2010 Kang, saya 2011 2011, terus yang saya di punggung saya dipukul sama makhluk itu kelas 4 SD tahun 2000 berapanya. Di Kristen juga Yesus dikira hantu sama murid-muridnya. Oh iya benar ya, ada ya. Ini nyeletuk wae nih ya, di Kristen juga ada. Oh ya, Yesus dikira hantu sama murid-muridnya, benar-benar ada. Ketika Yesus sudah mati tuh, ya katanya kan bangkit lagi ketiga harinya. Terus Yesus tuh menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dibilang itu hantu katanya. Oh berarti di zaman Yesus saja udah ada hantu ya. Benar. Terima kasih hamba Allah sudah mengingatkan saya. Aduh, ayah wae. Bener. Ya gitu, jadi itulah pengalaman yang lumayan menurut saya creepy dan serem juga gitu. Dan insya Allah nanti sekali lagi saya mau insya Allah kita collab ya Kang ya. Insya Allah Kang. Nah kita collab nanti datang ke suatu tempat yang kata orang angker gitu, menjadi satu nanti masalah tempat rekomendasi dari Kang Erik ya, takutnya ada setting-settingan kalau saya nyiapin. Oh iya jadi gini, nanti kita akan ke rumah ada di Antapani, satu rumah itu menurut orang itu, dan banyak juga yang ke situ. Yang pertama untuk syirik, yang kedua untuk membuktikan, dan yang banyak lah. Dan insya Allah nanti kita ke situ, karena saya juga udah pernah ke situ dan tahu seluk beluk rumah itu, supaya nanti
kita nggak settingan ya Kang. Ini benar serius gitu ya. Insya Allah pakai doa makan aja ke sana. Jadi takut dimakan nanti sana. oh iya benar ya. Nanti saya pakai doa makan aja. Ya. Nanti ketika melihat sesuatu itu ya saya doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wah, ya kan. Wah, gila ya. Jelema mau makan setan katanya. Gitu. Kang, silakan ada tambahan lain, mangga. Ya mungkin itu Kang Erik. Jadi saya tuh di channel saya tuh cuman sekedar membuktikan mitos-mitos ya. Ya. Jadi bukan saya nggak percaya, tapi saya pengen menguak tuh bener nggak sih gitu. Jangan sampai orang-orang tuh tersugesti, oh tempat ada sampai orang celaka sendiri. Soalnya kebanyakan orang celaka sendiri sama pikirannya sendiri, Kang Erik. Iya. Ngelewatin ini takut tiba-tiba ngebuat celaka lah. Oh ya pernah saya alami itu. Contohnya gitu kan. Iya. Kayak di channel terakhir video terakhir itu kan itu nggak ada apa-apa. Jadi kalau ada kita tampilkan, kalau nggak ada ya apa adanya. Tapi tadi juga saya diliatin foto yang nggak habis pikir juga gitu. Itu kalau dilihat dengan mata ya samar-samar nggak akan kelihatan. Tapi ini di apa ya? Tadi si Akang juga ngeliatin foto itu ada sesosok wanita cantik bener. Ih, seriusan. Asli ya Kang ya? Iya. Itu cantik. Tapi nggak kelihatan. Serius ini mah. Ini ditandain gitu. Saya lihat cantik pakai baju. Tapi nggak pakai jilbab gitu. Jackson. Belum pakai jilbab. Tapi cantik beneran. Senyumnya tuh khas gitu ya Kang ya. Cantiknya nggak kayak manusia normal lah. Itu bagus bener cantik. Dan ini HP-nya lagi dipakai jadi nggak bisa diliatin gitu. Aduh, kaget juga saya. Aku bisa ketangkep gitu. Tapi nggak kelihatan di kamera. Nah itu apa itu memang apa ya Kang ya namanya teh? Jelmaan jin atau walau alam? Soalnya saya nggak lihat itu. Nggak lihat, cuman waktu di play kayak ada yang aneh. Tapi waktu di lokasi sih nggak ngerasain apa-apa. Yeah. Lempeng aja. Jadi mungkin karena fokus ke kamera mungkin. Kelihatannya tuh kayak apa ngeliatin sambil senyum gitu. Gimana sih? Kalau dipraktekin misalnya Kang ya apa? Jangan Kang ya ini Ki Alam lagi ngeliatin tuh. Lagi ngomong saya ngeliatin gini senyum. Iya. Nah kayak gitu. Waduh, saya bilang serius sampai disedik-sedik gitu, serius. Sampai lu oh bener. Ya itulah satu keajaiban yang liatin dong Kang fotonya. Nantilah belum mau diekspos di channelnya Alam Luar Official ya. Nanti spesial khusus tuh. Makanya jangan lupa untuk subscribe karena ini bukan kalau saya biasanya gitu. Kalau ada yang minta untuk dipromosiin, bukan minta ya. Saya ingin bantu promosi, saya promosiin. Kalau enggak gitu. Karena kumaha hate mun bahasa Sunda namanya. Mun cek bahasa Sunda nama mun seret kanu hate der mun teu merod gitu nya. Naon yang aduh, bingung ngomong bahasa Indonesia ya. Kalau pas masuk ke hati dan setuju oke gitu ya. Kalau enggak ya enggak lah. Mau nih saya gitu. Kalau misalnya enggak, ya enggak we gitu. Kumaha. Jadi kalau misalnya enggak tuh hati itu menolak gitu. Mungkin pernah ya ngerasain firasat. Dah eta totoknya mah. Itu susah kan kalau diposting. Soalnya pencahayaan harus full dan ada di kamera siapa yang lain juga ada yang nggak kelihatan juga. Itu ya. Susah kayaknya. Jadi kalau pengen lihat langsung datang aja ke sini. Kalau mau lihat langsung datang ke sini ke kontrakan di Bandung. Nanti pokoknya pantengin aja Alam Luar Official. Jadi nanti di situ akan terkuat kalau misalnya ada kalau enggak. Nah itu gitu ya. Jadi nggak ngejamin juga ya kan ya. Ngejamin selalu ada. Dan saya pun begitu dulu pernah kan saya sempat itu bikin 4J 4 jejak dan itu memang yang kita rasakan mungkin karena banyakan ya nggak kerasa tapi ada koseak mah gitu ya merinding mah ada gitu karena kita pun di rumah Anda pun pasti ada yang merasakan merinding gitu merinding eta teh naon Kang
Saya teh rada bingung kok bisa muringkat gitu, bisa merinding gimana? Sugesti mungkin Kang. Sugesti gitu. Kadang kan tubuh kita juga nggak selalu stabil Kang. Heeh. Ada kalanya juga menerima cuaca atau hal iya. yang baru itu bisa Merinding. ya. Kayak misalnya kita buka jaket, bus, merinding. Iya. Berarti bukan nggak dimasukin ke. Nggak bisa selalu nyalahin setan. Oh iya. Sering fitnah. Iya, jin kadang wah ya setan di belakang saya nih. Padahal cek setan teh naon? Sia kan cenah aing mah tengah ganggu sia. Bisa jadi gitu ya. Baru saya sub Alam Luar Channel. Makasih ya. Makasih. Kang Erik nanti kasih jilbab ya. Siap lah, makanya sok atuh ya. Subscribe dulu. Siapa yang kasih jilbab? Yang kalau ketemu cenah ketemu. Pokoknya pocong di jilbaban nah heshe atuh. Pocong mah udah bentukan dari Islam. Karena itulah, karena kita mayoritas Islam. Yang kita sering lihat itu apa namanya kan di boehnya apa? Kalau ada yang meninggal teh dikasih kain kafan terus diikat jadi bilangnya pocong gitu. Dan berbeda halnya dengan yang di luar negeri, kan pakai pada jas tuh dasi kupu-kupu, baju putih, terus kerahnya kadang panjang, ya kan, pakai jubah, pakai pantopel gitu kan, main piano, dan dimakamkannya pun seperti itu gitu, menggunakan dasi, jas, dan itu bukan ajaran Kristen sebenarnya. Ajaran Kristen seperti apa yang Yesus ajarkan ketika Yesus meninggal pakai kain kafan kan, bukan pakai peti gitu. Adapun dalam perjanjian lama, dalam sebuah kitab di Bible itu perjanjian lama ada seorang nabi Allah dimasukkan ke dalam peti mati. Itu kan zamannya udah beda gitu. Karena dimasukkan ke peti ada satu sebab ya, mungkin karena apa badannya hancur atau bau busuk lah atau gimana nggak tahu gitu ya, walau alam. Itu dimasukkan ke dalam peti. Berbeda kan mereka ngikutinnya Yesus gitu. Dalam Kristen ngikutin Yesus. Apa yang Yesus ajarkan ya mereka amalkan gitu. Ketika Yesus mati meninggal itu sahabatnya tuh mengkafani jasadnya Yesus, katanya seperti itu dalam Bible ya. Kalau kita mana bisa tidak dibunuh dan disalib, ya kan, tidak dikubur juga, diangkat sama Allah. Nah, ketika Yesus mati itu dibungkus sama kain kafan. Sebelum dibungkus itu dikasih rempah-rempah dulu, dikasih rempah-rempah. Terus akhirnya dibungkus pakai kain kafan, tapi tidak ditali kan, tidak ditali kayak kita ya, kayak pocong nggak ditali gitu, cuma dibungkus saja. Cuma dibungkus kain kafan, dimasukkan ke dalam makam, enggak, di dalam makam batu dulu. Jadi ada sebuah gua kecil, ada batunya untuk penutupnya itu dimasukin Yesus di situ, dimasukin, disimpan, tutup lah, sama itu dijaga karena takut ada yang mengambil mayatnya Yesus, gitu. Nah akhirnya 3 hari kemudian Yesus bangkit katanya gitu. Setelah bangkit barulah di situ murid-muridnya ini kaget gitu, karena kan Yesus sudah mati, ini hantu nih gitu kan. Bahkan Yesus berjalan di atas air saja, sebuah mukjizat dalam Bible. Yesus berjalan di atas air disangka hantu juga gitu. Jadi yang nanya nih Kang Erik dari Kang Lupi nih, itu orang Kristen pakai peti ajarannya dari mana Kang katanya? Kalau peti itu ajarannya mungkin sudah masuk ke dalam apa namanya tuh, siapa penemu Protestan yang Katolik saya lupa lagi. Oh jadi baru-baru. Martin Luther. Jadi karena budaya Eropa, bukan budayanya orang Palestina, Israel, bukan. Orang Israel, orang Yahudi kalau meninggal pakai kain kafan. Iya. Gitu. Bahkan kalau misalnya lari lagi ke zaman dulu nggak ada yang pakai peti, semua pakai kain. Oh gitu. Jadi ya kalau kita mah sekarang kain kafan, kalau dulu cuma kain aja gitu. Ya disebut kain kafan karena di Bible itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kain tuh bahasa Inggrisnya apa gitu ya. Jadi pakai kain ditutup, cuma gitu aja. Nah ajaran peti masuk ke budaya ketika Kristen ini masuk ke ajaran Eropa, dan di Eropa ini dirubah lah, ada Martin Luther, ada Paulus ke-1, terus ada Pontius, gitulah, ajaran-ajaran yang kayak gitulah. Akhirnya masuklah budaya Eropa, ketika meninggal dipakein jas, pakai pantopel, apapun yang dibawa. Mereka percaya tuh di awal kalau misalnya meninggal tuh harus dimasukin uang, jam tangan, kacamata, terus apalagi baju, perhiasan, miniatur mobil, supaya nanti ketika kalau kita di akhirat, di akhirat dia sudah menggunakan mobil, ada perhiasan, bawa bekal. Nah kayak gitu kepercayaannya, sampailah pada Indonesia. Gitu. Pas di Indonesia masuk itu zaman VOC.
ketika Indonesia ketika penjajah masuk ke Indonesia, khususnya Belanda ya, bukan Jepang, karena Jepang kan tidak percaya kepada Tuhan, percayanya kepada matahari, Tuhannya matahari gitu. Akhirnya VOC masuk, Belanda diajarkanlah kristenisasi ya gitu. Ketika ada orang meninggal dikasihin peti, dikasih baju dan segala macam. Nah dari situ Kang Loki. Assalamualaikum Kang, iya segitu juga uyuhan. Jangan tetangga kalau udah meninggal dibungkus pakai daun. Waalaikumsalam, ya segitu juga uyuhan. Nya bener. Daun cau atau lain daun cai. Mereka sih Nah, berubah. Sekarang waktunya baca komen ya kan. Asik. Semuanya jin itu ya tergantung pikiran kita juga. Benar. Dari cerita masyarakat ya biasanya gitu ya. Di situ katanya ada wanita yang bunuh diri lah. Ya, rambutnya panjang misalnya. Rambutnya panjang, kukunya panjang, ya kita kesugesti. Oh, mungkin gini bentuknya. Nah, kadang gitu ya. Tapi yang orang lihat mimi peri gitu kan. Iya. Mimi peri lagi nongkrong pakai daun cau gitu ya. Aduh. Oh, nuhun Kang. Bener Kang kata omku yang Kristen. Dibawain baju, batik, buku, jam sampai CD. Iya, kayak bekal mau kayak bekal mau traveling lah. Gitu. Jadi nanti di alam sana pun seperti itu, katanya seperti itu. Ya dulu mah kayak gitu. Bahkan dipakai, mohon maaf, sama kepercayaan Tionghoa. Gitu. Karena mungkin di sini ada Kang daerah Cikadut. Dulu terkenal tuh ada penggalian kubur dikarenakan ketika ada orang meninggal tuh semua harta bendanya dimasukin ke situ, sampai emas, sampai jam tangan Rolex yang mahal gitulah, masukin ke peti itu. Akhirnya masyarakat penasaran gitu, digali lah bener ada yang dapat emas, ada yang batangan. Tapi sampai sekarang pun kayak gitu ya Kang? Sekarang juga yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu, cuma nggak dipublikasikan. Cuma sekarang pakai pakai koinan gitu. Apa sih namanya tuh? Kayak uang kertas, uang mainan ya gitu. Kalau dulu uang beneran segepok kan. Saya masih ingat, saya masih kecil, Cikadut tuh rame gitu. Sekarang pakai miniatur, pakai kertas semuanya, jadi rumah-rumahan pakai rumah kertas, makanya ada dijual kayak rumah Barbie gini. Iya. Nah itu dipakai biasanya masuk peti gitu. Penasaran sama fotonya Kang? Kayaknya nggak diekspos dulu itu. Nggak diekspos dulu karena diteliti dulu gitu ya. Iya. Bedanya pendeta sama pastor apa sih katanya? Kalau pastor itu nggak nikah ya? Ya, kalau pastor Katolik, kalau pendeta Kristen. Ya, Protestan. Tapi biasanya banyak yang salah juga gitu. Kayak Yusuf Manuk Bulu ya. Yusuf Manuk Burut, entah itu Katolik, entah itu Kristen, dipanggilnya PS, Pastor Yusuf Manuk Bulu. Tapi dia punya istri gitu kan, punya anak, bukan pastor, pendeta gitu. Erik mau nanya, Ucup Manuk Bulu kalau meninggal bakal jadi pocong atau kuntilanak? Aduh, nah ya jawabannya ya. Pocong nggak mungkin, kuntilanak dia laki-laki gitu. Kuntil bapak kali ya. Di pertanyaan tanya keren. Bang, tolong apa bedanya sama ya itu tadi udah ya. Jadi pendeta sama pastor gitu. Kalau pendeta melalui apa yang namanya ya? Bukan pilihan, tapi dia ingin belajar kependetaan, makanya ada sekolah pendeta, sekolah teologi. Pendeta biasanya di kalangan Kristen Protestan, Advent, karismatik, terus ya aliran Kristen. Beda dengan Katolik. Kalau Katolik baru pastor, biarawati, terus suster, terus sama apa namanya, uskup. Bukan uskup Manuk Burut ya, tapi uskup, terus nanti ada Paulus yang kayak gitulah.
Saya juga nggak ngerti Katolik mah, tapi yang saya tahu Katolik itu kebanyakan pastor gitu, ya pastor. Kalau manuk itu mah hidup dua alam. Lah, ngomongkan si Ucup manuk burut itu bukan sesinya bos, ini misteri ya. Nanti ya. Oke lah, gitu aja Kang. Ya mungkin segitu aja, ini alhamdulillah udah 1 jam bersama Alam Luar Official. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Alam Luar Official. Nanti juga saya akan berkunjung ke kota Ki Alam. Mungkin nanti kita collab di sana, atau Ki Alam yang kesini ya, kita collab daerah sini gitu. Dan insya Allah ini semua bukan untuk apa ya, bukan untuk kesombongan atau bukan untuk pamer apapun, bukan, tapi karena memang untuk mencari ilmu dalam Islam. Itulah yang kita utamakan gitu, karena dalam Islam ini kaya gitu. Banyak hal yang kita nggak tahu padahal ada di sekitar kita gitu. Dan insya Allah dengan silaturahmi ini kita saling membawa rezeki ya Kang ya. Amin, amin, amin ya Allah rabbal alamin. Dan mungkin itu aja dari saya. Jadi jangan lupa subscribe channelnya Alam Luar Official. Bantu, dan saya pun udah subscribe gitu ya. Saya ngikutin terus, bahkan update lewat status ya. Jadi, betul. Nah mungkin dari Alam gimana nih untuk apa subscribernya Alam Official? Terima kasih yang udah yang subscribe saya, yang selalu setia ngikutin channel saya juga, terima kasih. Jadi konten ini saya jelaskan sekali lagi mungkin Kang, untuk channel ini kita nggak memaksa untuk orang percaya, betul ya. Kalau misalnya ada orang yang nggak percaya, misalnya saya nggak percaya nih lihat ini apakah ini settingan, itu kembali ke keyakinan masing-masing, mungkin anggap aja itu hiburan. Tapi kalau mereka percaya itu semoga bisa menambah keimanan ya, karena selain manusia, jin juga ada. Ya, gitu. Makanya diabadikan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Jin. Ya, betul. Oke. Tapi bukan artinya kita menembus alam jin, bukan. Tapi memang Allah firmankan dan kita harus percaya, dan ya kita harus pelajari gitu. Karena itu Al-Quran gitu, bukan buku panduan kayak buku-buku pelajaran, bukan. Tapi memang Al-Quran yang Allah firmankan gitu, dan kita salah satu cara imaninya dengan mempercayainya, dan pasti ada buktinya dari Allah gitu. Kayak Quran surah Ar-Rahman, dulu saya nggak percaya tuh ada laut yang tidak menyatu, terus di dalam laut ada sungai, terus ada api yang bergejolak dalam laut, nggak percaya saya. Tapi ketika membaca Al-Quran dan Allah tunjukkan, baru saya percaya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lainnya. Dan insya Allah tetap kita apa ya Kang ya, saling koordinasi, saling silaturahmi, saling komunikasi. Insya Allah kita maju bareng-bareng, kita sama-sama mencerdaskan umat Islam, baik dari alam manusia maupun alam jin yang memang kita nggak punya ilmu ke sana, tapi kita akan terus pelajari. Ya, betul. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih juga untuk Alam Luar Official sudah mau datang ke tempat kami. Insya Allah dengan adanya ini kita bisa lebih saling menguatkan tali silaturahmi dan membuka banyak-banyak pintu rezeki. Amin. Terima kasih sahabat mualaf, dan terima kasih teman dari Alam Luar Official. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini, dan juga Alam Luar Official. Terima kasih Kang Erik. Terima kasih. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.